Lima manusia kembar siam paling fenomenal di dunia. Kembar siam adalah salah satu keadaan di mana anak kembar terjebak dalam satu tubuh yang sama. Kembar siam terjadi karena zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna saat berada dalam kandungan. Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah 1 dalam 200.000 kelahiran di dunia. Ironisnya yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25%, dan kebanyakan 75% berjenis kelamin perempuan. Dalam sejarahnya istilah kembar siam berawal dari pasangan kembar siam terkenal bernama Chen dan Eng Bangker, 1871-1874, yang lahir di Siam, sekarang menjadi Thailand. Kasus kembar siam tertua yang tercatat dalam buku sejarah dunia adalah Mary dan Eliza Chilhurst dari Inggris yang lahir pada tahun 1100-an. Terlahir secara kembar siam tentunya menjadi hal yang memilukan terutama bagi orang tua yang melahirkannya. Terlebih dalam beberapa kasus kehidupan anak yang kembar siam tidaklah lama. Untuk itu para dokter selalu menyarankan operasi kepada para kembar siam ini. Namun karena sayang dan percaya beberapa orang tua justru menolak dan malah percaya jika anaknya yang lahir kembar siam bisa hidup bahagia layaknya orang normal pada umumnya. Berikut adalah 5 kisah manusia kembar siam paling fenomenal di dunia. 1. Christo dan Tatiana Hogan. Christo dan Tatiana Hogan lahir pada tahun 2006 di Vancouver, Kanada. Keduanya siam di kepala dan berbagi talamus, yang menghubungkan batang otak sehingga memungkinkan keduanya berbagi sinyal otak, emosi, dan pikiran. Penelitian juga menegaskan bahwa keduanya berbagi visual cortex signal, sehingga benar-benar dapat saling merasakan apa yang kembar lainnya lihat. Keduanya telah mengalami serangkaian masalah kesehatan dan operasi pun telah dilakukan. Sesekali, mereka juga tampil di televisi. 2. Johnny dan Ronnie Gallion. Johnny dan Ronnie Gallion saat ini memegang Guinness World Record untuk kembar siam tertua yang hidup. Mereka lahir di Ohio pada tahun 1951 dan siam dari pangkal paha ke tulang dada, serta berbagi semua organ laki-laki. Mereka ditinggalkan oleh ibunya dan dibesarkan oleh ayah dan ibu tiri mereka. Mereka melakukan tur di seluruh Amerika Serikat dan Amerika Latin, menghasilkan uang yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Hingga ini mereka masih sering tampil di televisi dan tinggal di Ohio. 3. Laurie dan George Chappell. Laurie dan George, awalnya bernama Dory, lahir pada tahun 1961. Mereka siam di kepala dengan berbagi 30% materi otak. Mereka dibesarkan di sebuah institusi di Pennsylvania, tapi dibebaskan saat berusia tahun 2020-an tahun, dengan nama panggung Rebos Chappell. Setelah Rebom Centire, George telah menjadi penyanyi musik country internasional dan telah memenangkan Ella Music Award for Best New Country Artist, serta menyanyikan lagu untuk film Hollywood berjudul Stuck on You. 4. Abby dan Brittany Hensel. Abby dan Brittany Hensel lahir pada tahun 1990. Meski diprediksi tak bisa bertahan hidup, nyatanya kini gadis-gadis 22 tahun ini sudah duduk di perguruan tinggi. Kasus mereka sangat jarang. Mereka memiliki 2 jantung, 2 set paru-paru dan 2 otak yang terpisah. Satu orang mengontrol sisi tubuh bagian kanan, yang lainnya mengontrol sisi bagian kiri, tapi keduanya bergerak bersama-sama.
Si kembar ini bisa dikatakan sebagai kembar siam paling terkenal di Amerika Serikat. Kisah hidupnya bahkan ditampilkan dalam seri dokumenter yang tayang di TLC. 5. Daisy dan Violet Hilton. Hilton bersaudara ini lahir pada tahun 1908. Ibunya yang bekerja di bar menjual saudara kembar ini kepada bosnya, yang membuat si kembar ini tur ke seluruh dunia. Mereka mendapat pengakuan di Jerman, Amerika Serikat dan Australia dan melakukan tap dance di bar hall. Mereka akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1931 dan pergi ke vaudeville, di mana mereka sendiri dijuluki Hilton Sisters. Nah, itulah sekiranya 5 kisah manusia kembar siam paling fenomenal di dunia. Adapun pelajaran yang bisa kita dapatkan dari semua kisah di atas adalah jangan pernah meremehkan orang yang mempunyai kekurangan dari kita. Jangan pernah kita menyerah dengan apapun yang kita hadapi di kehidupan kita, dan jangan pernah menjadikan kekurangan kita sebagai alasan dalam menghadapi semua masalah di hidup kita.